Sore ini kita kembali lagi dalam segmen Jangan Salah Arah. Kita akan mendiskusikan berbagai peristiwa yang terjadi secara jernih agar kita tidak salah arah dalam melihatnya. Sore ini seperti biasa saya ditemani oleh rekan saya, Bro Eko. Sore Bro Eko. Selamat sore Bang. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana di sana, cerah udaranya? Ya, alhamdulillah sekarang masih agak sinar, ada sinar ya, ada sinar sekarang. Kemarin hujan semalaman. Gitu ya? Oh ya, gitu betul. Ya. Iya. Oke, selanjutnya kita sapa nih Bang Ahmad Nur Hidayat, Bang Matnur. Sore Bang Matnur. Sore Bos, sore Bro Eko. Gimana kabarnya Bang? Waalaikumsalam. Lagi di perjalanan nih sepertinya Bang Matnur. Lagi di perjalanan nih Bang. Saya lagi di mobil ini, lagi dalam perjalanan dari Jakarta menuju Kuningan, Jawa Barat. Oh, siap. Tadi saya sempat baca Jakarta gempa katanya, Bang. Iya tuh, aduh. Di Banten sih pusatnya, tapi kalau dilihat dari skala Richternya 5,1 cukup kecil ya. Tapi terasa ya. Tremornya terasa. Ya kita doakanlah semoga tidak memicu gempanya tidak punya efek yang besar lah ya di Jakarta dan sekitarnya. Amin. Apalagi kita mau masuk Ramadan nih Bang. Mau masuk Ramadan, bulan suci Ramadan ya. Masya Allah. Dan ini kita membaca beberapa topik hari ini Bang yang kita lihat ada kado ya dari pemerintah menjelang Ramadan nih. Cuman menurut saya kadonya tidak mengenakan itu sepertinya. Ya, mungkin 1 April ya hari ini ya, Jumat 1 April Mop ya, bertubi-tubi. April Mop katanya Bang. Jangan-jangan dianggap April Mop kali ya, bertubi-tubi. Iya. Kalau April Mop kan hoax berarti. Kalau ini kayaknya serius. Beneran. Iya. Ya untuk kali ini pajak 11%, PPN 11% sudah mulai diberlakukan. Nah ini lagi-lagi ya istilahnya kebijakan yang belum pro rakyat di tengah situasi yang banyak kesulitan saat ini. Nah kira-kira gimana Bang Matnur nih implikasinya dan sebagainya? Bro Eko, Bro Mustafa, kita 1 April ini adalah satu tanggal yang bersejarah ya buat tahun 2022 ini, karena pada saat yang bersamaan tanggal 1 ini mengalami satu kado yang bertubi-tubi ya, kado pahit yang bertubi-tubi yang dirasakan terutama buat umat Islam yang akan menunaikan puasa di hari Sabtu atau di hari Minggu ya. Pemerintah belum memutuskan kapan, tapi saya dengar teman-teman di berbagai negara sudah mulai hari Sabtu ya. Tapi kita asumsikan itu hari Minggu lah ya. Itu kado puasa ini atau di awal April ini adalah kado yang sangat pahit, terutama buat masyarakat umum. Semua masyarakat kena. Pertama adalah per 1 April kita mengalami kenaikan PPN 11%, dari 10% menjadi 11% PPN. Dan PPN itu adalah pajak penambahan nilai. Artinya setiap ada value added ya, bukan di akhir nih, tetapi dalam proses dari produsen ke pengepul itu kena PPN-nya, dari pengepul ke distributor besar itu kena PPN-nya, dari distributor besar ke pembeli itu kena PPN-nya. Jadi semakin panjang rantai pasokannya itu PPN-nya semakin gede gitu ya. Dan saya kira PPN ini akan menambah berat ya beban hidup masyarakat. Ditambah lagi harga Pertamax ya, harga BBM yang naik dari 9.000 menjadi 12.500. Belum lagi LPG misalkan, LPG juga yang bersubsidi itu sudah hampir hilang. Kemudian yang bernon subsidi itu kenaikannya luar biasa gitu ya. Karena memang impor LPG-nya ini adalah sumber LPG-nya ini adalah dari barang impor gitu.
Jadi berat banget ya Bang kadonya ya buat masyarakat nih. Berat. Makanya ini bulan suci, ini bulan kesabaran ya. Semoga kita semua bisa bersabar dan yang paling penting bisa survive ya. Tidak mengganggu ibadah bulan suci Ramadan kita ini. Iya, Nah, iya. ini sebetulnya kebijakan ini gimana? Apakah sudah pas waktunya? Apakah memang sudah seharusnya gitu ya kenaikan PPN ini diberlakukan? Mengingat kan situasinya lagi tidak bagus ya. Kemudian tentu dampaknya kan akan berantai ya. Nah, kira-kira gimana, Bang? Good point ya, Bro Eko ya. Ini dampaknya berantai dan ini pertanyaannya adalah apakah kebijakan ini sudah tepat atau salah arah kan, gitu, sesuai dengan channelnya kan? Iya Bang. Maka kalau boleh menilai kebijakan ini adalah kebijakan yang termasuk kebijakan salah arah. Argumentasinya ada dua. Pertama, ekonomi Indonesia, terutama kalau kita melihat daya serap ya, itu kelihatan dari growth consumption rumah tangga, konsumsi rumah tangga kita, itu biasanya kita itu sebelum pandemi itu di atas 5,06%. Ya. Tetapi saat pandemi 2 tahun terakhir, 2020 dan 2021, konsumsi kita tumbuh hanya 2%. Artinya dari posisi 5% ke 2% itu kita mengalami penurunan. Jadi kalau kita mengatakan daya beli masyarakat sudah turun, itu sudah kelihatan sekali dalam angka pertumbuhan konsumsi masyarakat ya, terutama bagian rumah tangga. Ini kasihan masyarakat kita ini. Jadi ini kalau kita dalam teori ekonomi ya, kalau kita mempelajari model growth ya, baik itu Keynesian, neo-Keynesian ataupun Solow model, maka kita mengatakan bahwa kalau kondisi ekonomi sedang lesu, ya pertumbuhan sluggish, tidak normal, seperti sekarang ini, harusnya pemerintah itu memberikan stimulus fiskal dan moneter juga memberikan stimulus moneter. Nah kalau kita lihat dalam teori, ketika ekonominya lagi rendah, pertumbuhannya rendah, maka stimulus fiskal yang diberikan adalah relaksasi pajak, bukan menaikkan pajak. Sebetulnya ini lebih konsisten di otoritas moneter ya. Bank Indonesia ini konsisten, dia merelaksasi pajak, suku bunga diturunkan ya. Kemudian buffer rasio untuk kalangan capital bank itu juga direlaksasi ya. Ada istilahnya PLM ya, penyanggah makro prudensial itu juga direlaksasi. Bank sentralnya sudah benar, dia memberikan stimulus moneter. Tapi fiskalnya tidak benar. Fiskalnya salah arah. Dia naikin PPN, dia naikin harga-harga BBM, harga-harga LPG. Bahkan saya dengar juga langka juga naik harganya. Jalan tol katanya naik juga, Bang. Sama pulsa. Jalan tol juga naik. Iya. Ini semua tidak konsisten dengan stimulus fiskal gitu loh. Jadi ini salah arah. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah kita ini mengalami apa yang kita sebut sebagai windfall profit dari sawit dan dari batu bara. Sawit itu, pemerintah itu menaikkan pungutan ekspor sawit itu 375 US dollar per ton. Dari sebelumnya hanya 175. Jadi naik sekitar 200 US dollar per ton setiap yang diekspor sawit. Begitu juga dengan batu bara. Artinya dari sisi keuangan negara, sebetulnya APBN kita ini lagi sehat-sehatnya. Lagi kuat-kuatnya karena kita mendapatkan penerimaan dari ekspor, baik itu batu bara ataupun sawit ya. Mungkin kalau sawit, ini kan pendapatannya ke BPDB PKS. Oke lah, ke BPDB PKS itu bukan ke Kementerian Keuangan langsung. Tetapi kan BPD PKS bisa menggunakan dana itu untuk kepentingan pembangunan atau mensubsidi kayak minyak goreng, ya kan? Yeah.
itu sebenarnya bisa dianggap bagian dari keuangan negara juga. Tetapi setidaknya PPH yang diambil dari sawit, PPH yang diambil dari sudah mulai putus nih. Ekspor. Putus-putus ya? Ya mohon maaf karena mulai lagi jalan ya. Lancar. Sekarang gimana? Jadi kalau ngelihat posisinya, posisi penerimaan negara itu sedang mengalami windfall, artinya dapat rezeki durian runtuh. Nah, harusnya rezeki itu disubsidi di tengah kondisi masyarakat Indonesia itu sedang lesu daya belinya. Betul. Ya kan? Kira-kira begitu kan? Iya, Bang. Jadi ini siapa yang mesti ini, Bang? Kemarin kan ada saya baca ya satu berita. Jadi kalau Menteri Keuangan cuma bisanya naikin pajak sama naikin harga-harga, ini mah anak kuliahan juga bisa katanya gitu, Bang. Ya betul sekali, dan menurut saya ini satu pendekatan yang salah arah. Ini akan menambah beban ekonomi, dan saya takutnya ini dari hal seperti ini bisa melahirkan satu krisis ekonomi yang diikuti dari krisis sosial berikut. Nah, yang jadi persoalan adalah kenapa solusinya harus menaikkan pajak begitu? Di tengah naikkan pajak, keterpurukan naikkan BBM dan sebagainya. Iya, dan sebagainya. Artinya kan yang pertama waktunya tidak tepat, tapi kenapa dipaksakan waktunya saat jadi ini? Jadi lagi-lagi ada situasi rakyat. Betul. Lagi-lagi rakyat yang dikorbankan ya. Rakyat yang diperah gitu ya. Iya, sementara proyek-proyek gede tetap dipaksakan berjalan seperti IKN, kereta api cepat gitu misalnya. Nah, itu mungkin. Gimana, Bang Uto? Ya, jadi kalau dilihat situasinya kan ini aneh. Harusnya rakyat yang dibantu, malah rakyat itu di istilahnya ada ikat pinggang itu bukan lagi sudah sampai di pinggang, ikat pinggangnya udah sampai dada ini. Udah diikat ke dada, udah menyesakkan begitu ya. Tetapi sampai leher, Bang. Iya. Malah pemerintah itu membangun satu proyek IKN yang di mana kita lagi susah gitu loh. Betul. Ini sangat tidak masuk akal, dan menurut saya harus katakan di channel ini adalah salah arah sama sekali dalam pengelolaan keuangan negara. Semoga didengar nih Bang ya suaranya ya sama para pengambil kebijakan ya. Yang jadi masalah menghadapi resiko yang akan muncul, ya, dampak yang akan muncul. Itu apa pemerintah sudah siap begitu? Karena ini mungkin akan menjadi bola salju ya. Dan kemungkinan akan memancing gerakan. Ada azan itu. Masya Allah. Ya. Mustafa, HP-nya soleh betul. Ada azannya Mustafa. Ya, saya kira gini loh. Pemerintah ini sepertinya melakukan kalkulasi, meng-underestimate keluhan publik ya. Jadi kalau ingat nggak waktu zaman SBY misalkan, ketika BBM dinaikkan 200 perak aja, 2.000 perak, maaf, 2.000 perak aja, itu sampai politisi sampai nangis-nangis. Ya, ada satu politisi yang sekarang jadi ketua partai, dan ketua partai itu sekarang partai penguasa, itu sampai nangis-nangis ketika BBM itu naik 2.000 perak. Ya kan? Tapi sekarang ini pemerintah udah lihat, ini saya mau ngapain aja nih orang nggak ada yang protes. Jadi dia underestimate kecewa suara masyarakat gitu loh. Nah, dalam suasana seperti ini yang saya khawatirkan ya, ketika masyarakat ini dilakukan underestimate, seolah-olah masyarakat ini karena juga dikirimin kabar oleh para buzzer seolah-olah masyarakat ini tidak berkeberatan dengan kenaikan ini ya, bahkan mengucapkan terima kasih atas kenaikan ini. Nah, ini kan gayanya buzzer gitu lah, yang misleading, yang
jauh panggang daripada api, tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Nah, yang dikhawatirkan implikasinya ini adalah ketika nanti masyarakat benar-benar terjepit ya, nanti akan kelihatan dari angka kriminalitas. Saya coba mencari informasi bagaimana criminality rate ya yang ada di kota-kota besar. Itu saya belum punya hasil finalnya ya, tapi saya lihat sudah ada tren menaik. Artinya apa? Kalau kejahatan makin banyak di kota-kota besar, berarti ini menunjukkan situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Dan ketika memilih kebijakan menaikkan harga PPN 11%, menaikkan harga BBM Pertamax, sementara BBM yang bersubsidi hilang, kayak Premium ya hilang, Pertalite juga 10 Maret kemarin dijadikan BBM bersubsidi, itu juga sudah hilang di berbagai pom bensin gitu. Artinya rakyat dipaksa kalau lo mau pakai bahan bakar ya pakai Pertamax karena itu yang tersedia gitu. Nah, situasi kayak begini ini akan melahirkan satu yang saya takutkan ya, kekecewaan massal. Yang kekecewaan massal itu berujung kepada satu ketidakstabilan sosial ya. Ini sudah kelihatan angka angka kejahatan sudah meningkat, dan kalau kita lihat di kota-kota besar itu di ganggangan itu banyak sekali sekarang pedagang-pedagang gerobak. Ya, pedagang-pedagang kaki lima. Itu satu sisi memang kita melihat seolah-olah UMKM maju. Tapi itu mengindikasikan banyak karyawan-karyawan formal yang kemudian kehilangan pekerjaannya, kemudian mereka mengadu nasibnya dengan cara berwirausaha dengan gerobak-gerobak itu. Nah, itu sebetulnya satu cerminan sedang terjadi kemunduran ya, pengangguran yang cukup banyak, yang pada akhirnya nanti kalau seandainya mereka merasa sudah tidak kuat lagi dengan beban hidup, saya takutnya mereka melakukan hal-hal yang melanggar hukum ya, atau unlawful act gitulah, itu yang sangat berbahaya menurut saya. Nah, ini jadi sebaiknya gimana, Bang? Saran Bang ya, sebaiknya Ahmad. kalau yang kita sarankan supaya tidak salah arah adalah ini harusnya 2022 dan 2023 ini masih terus dilakukan stimulus fiskal. Artinya pajak itu harus direlaksasi. Dan kalau bicara relaksasi, sebetulnya kita agak kalah dengan negara tetangga ya. Vietnam itu kan salah satu apa istilahnya kompetitor kita dalam mengundang investor ya, investor asing. Vietnam itu pandai mereka memanfaatkan momentum pandemi ini. Saat orang pandemi, maka Vietnam menurunkan PPN-nya dari 10% menjadi 8%. 2% dia turunkan. Jadi dengan dalih PPN dan bisnis. Ya betul, memang PPN ini merugikan berkembang. Ketika bisnis nggak berkembang, akhirnya timbul pengangguran. Ini salah arah, ini serius salah arah. Yang dilakukan oleh Vietnam dia turunkan, alasannya adalah saya ingin memacu bisnis. Dengan diturunkan PPN itu dia industri salesnya meningkat. Industri sales meningkat artinya pabrik ini jalan terus meng-hire pegawai negeri, pabrik dan sebagainya. Ekonomi jadi tumbuh. Nah, logika ini yang tidak dilihat ya. Ini kalau menurut saya kenaikan PPN ini bukan melihat dari untuk menyelamatkan APBN, bukan, tetapi ingin men-serving debt kita. Jadi para orang-orang yang meminjamkan uang, ya, debitur orang yang punya utang, kreditur ya, negara-negara yang memberikan kredit itu ngelihat dengan kebijakan ini seneng. Kenapa seneng? Wah, kalau PPN ini dinaikkan berarti saya negara punya kemampuan untuk membayar utang-utang kepada saya. Itu yang saya melihat logika itu loh yang dipakai gitu loh, bukan melihat logika rakyat ya, tapi melihatnya dari sudut pandang kreditur gitu. Nah, ini mungkin kondisinya akan ya karena ini kan bertubi-tubi ya, bertubi-tubi menumpuk dan terakumulasi. Ini mungkin harus diwaspadai juga karena mungkin akan memancing sebuah gerakan-gerakan yang
bisa berujung pada people power ya. Kira-kira Bang Ahmad ini melihat seperti itu, kemungkinannya seperti apa? Saya melihat begini, ini punya implikasi ya, karena kenaikannya bertubi-tubi, kenaikannya serentak gitu ya, apalagi memasuki bulan Ramadan ya. Saya kira ini tindakan atau kebijakan yang salah arah ya, ketika menaikkan semuanya ini di dalam waktu yang sama ya, di bulan April atau di bulan Ramadan tahun 2022 ini. Saya kira ini akan berdampak serius ya, meskipun mungkin protesnya orang nggak akan kelihatan karena di bulan Ramadan ya mungkin orang relatif lebih mudah bersabar ya dibandingkan di bulan-bulan lain. Tetapi saya kira kekecewaan ini terpendam dalam sanubari masyarakat ya, yang bisa jadi setelah Lebaran ini bisa kemudian menjadi satu energi besar untuk melakukan pembangkangan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu yang saya khawatirkan. Ya, gimana Bang Mos? Bang Mos jangan-jangan tidur lagi. Itu di mood-nya bukan. Oh, di mute, sorry. Oke. Kalau saya ngelihatnya gini, yang pertama masyarakat itu tadi ya dinaikinnya menjelang pas banget menjelang mau masuk Ramadan tadi kan orang Ramadan lagi puasa ya, nggak semangat untuk, meskipun lagi diuji kayak gini ya, mereka mungkin nggak terlalu bersemangat lah untuk berteriak memprotes ya, yang pertama. Terus yang kedua, saya juga ada kekhawatiran gini sih Bang, apakah ini juga diciptakan ini semakin rakyat tuh semakin kondisinya chaos gitu ya, sehingga nanti ketika ada satu pergolakan besar, nah ini juga jadi alasan buat memperpanjang masa jabatan karena kondisi darurat diperpanjang aja. Saya sih ini ya berpikirnya jadi seperti itu Bang Matur. Gimana nih? Ya kalau saya kira enggak lah ya, pemerintah tetap mengambil kebijakan ini itu ada dalilnya gitu, ada rasionalitasnya. Cuman yang saya soroti di sini adalah masalah koordinasi saja. Jadi ini kok nggak ada koordinasi gitu loh, antara PPN ini urusan Menteri Keuangan, ya kan? Menaikkan harga BBM ini urusan Menteri SDM dan juga BUMN karena ada Pertamina di dalamnya. Kemudian terkait dengan LPG, ya ini juga Pertamina gitu kan. Ini seperti tidak ada koordinasi gitu. Tapi rakyat ini kan yang menerimanya bertubi-tubi. Nah, saya kok melihat ini adalah masalah lack of management dari pemerintahan. Kalau seandainya pemerintahan itu dikoordinasikan dengan baik, diorkestrakan dengan baik, dan ngelihat daya beli masyarakat sedang rendah, ini kan harusnya diatur ritmenya. Jangan dibuat serentak dan bertubi-tubi seperti itu. Nah, kalaupun ada analisis ini akan nanti menciptakan ketidakstabilan dan akhirnya jadi chaos. Kalau chaos itu akan menimbulkan kesempatan penguasa untuk menggolkan idenya 3 periode. Ya. Saya kira itu mungkin saya belum melihat ke arah situ, Bos. Karena kalau orang sudah protes karena bahan kebutuhan pokok ini, itu rasa-rasanya malah orang makin kecewa untuk tidak mau memperpanjang atau berlama-lama terhadap kekuasaan gitu loh. Itu satu gambling atau satu high risk yang tinggi ya, kalau itu mau dimanfaatkan juga untuk memperpanjang pemilu. Mungkin dia akan bicara pemanjangan ini ya bisa jadi melalui amandemen, kalaupun melalui dekret, ya menurut saya itu satu gambling yang tidak tidak bijak gitu loh, karena yang menjadi cost-nya itu adalah masyarakat sipil. Jadi memang seperti nggak ada sense of crisis ya dari negara ini ya, pemerintah ini ya kepada rakyatnya Bang ya. Iya. Kondisi saat ini. Saya merasa begini, ini kita itu krisisnya krisis empati ya. Krisis empati, karena kebijakan itu tidak ada empati di dalamnya gitu kan, yaitu tadi sense of crisis tadi. Jadi
rakyat itu dengan pemerintahan yang ada itu tidak happy, ya kan. Kemudian pada saat ini malah pemerintah ingin mempertahankan kekuasaannya. Ini sesuatu yang sebetulnya bertolak belakang dengan apa yang ada di benak rakyat gitu kan. Nah, memang ini harusnya jadi bahan perenungan gitu dan berkaca diri gitu ya. Menyadari bahwa apa istilahnya sebagai pemerintah sudah efektif belum? Sudah benar-benar memberikan apa kesejahteraan belum gitu kan? Nah, kalau memang harus diakui secara sportif begitu bahwa saat ini belum berhasil pemerintah. Nah, untuk memberikan pemahaman-pemahaman tersebut gitu ya, ini karena kelihatannya kayak kebijakan menaikkan harga atau misalkan menyerahkan harga komoditas ke mekanisme pasar segala macam itu semuanya wujud ketidakberdayaan. Ini gimana, Bang? Ini kita rasanya pemerintahan ini adalah ada orkestrasi eksperimental gitu loh terhadap kebijakan-kebijakan yang dipakai begitu. Gimana, Bang? Ya, saya kira kalau orkestrasi eksperimental ini dilakukan, dibuat programnya gitu ya, untuk menggolkan, memperpanjang periode jabatan, menurut saya ini harus dikritisi oleh para masyarakat sipil. Karena apa? Karena mereka ini kan menggunakan APBN gitu loh. Ya, saya takutnya ini kalau terus-menerus begini, kontrol juga dari DPR tidak ada, kemudian penguasa juga seolah-olah menganggap tidak mungkin ada perlawanan besar, ya pada akhirnya ya pemerintah bergerak yang seperti ini, membuat program asal aja, tidak berpikir konsekuensinya buat masyarakat. Gitu. Selamat. Oke, mungkin topik kenaikan PPN sudah banyak ya kita bahas. Selanjutnya ada apa lagi, Bro Eko? Hal yang kita ingin bahas sore ini. Sebetulnya tadi sudah ke-mention ya untuk kenaikan sudah ya. Harga kenaikan Pertamax ya. Kemudian yang berimbas kepada kelangkaan komoditas BBM yang lainnya gitu. Nah, ini apalagi kan mudik pasti akan banyak mobilitas ya istilahnya, transportasi dan sebagainya. Kalau seandainya terjadi kelangkaan solar, pertalite, kemudian pada saat mudik itu bisa terbayang ya bahwa ada dua sebab yang menyebabkan antrian gitu loh. Antrian mudik dan antrian untuk minyak gitu. Ini gimana Pak menurut Pak Ahmad nih? Saya nggak kebayang ya kalau itu dilakukan kelangkaan ini dan benar-benar nanti BBM itu jadi langka. Saya nggak kebayang ya kalau sangat mengganggu nanti aktivitas mudik masyarakat. Jadi aktivitas mudik yang menjadi aktivitas ritual tahunan itu kan kita udah 2 tahun nih ya berhenti karena pandemi ya. Tapi kalau sekarang berhenti juga karena adanya kelangkaan BBM, saya kira itu masyarakat tuh, publik tuh akan marah sekali. Itu ingatan mereka tuh terhadap budaya itu cukup kuat ya. Kalau mereka nggak bisa berangkat juga tahun ini, tapi sekarang adalah dampaknya adalah disebabkan bukan karena COVID, tetapi hanya karena BBM tidak ada atau terlalu mahal. Ya saya kira mereka akan masyarakat kita ini akan menyimpan dengan baik ya memori ketidaksukaan itu. Ini gini Bang, ini saya kalau saya ya semoga ini salah. Ini sepertinya karena Ramadan ini kemudian menjelang Lebaran itu adalah mobilitas yang tinggi, penggunaan transportasi gitu ya. Kemudian pada saat ini dinaikkan harga itu kayaknya kayak momentum untuk semacam kejar setoran gitu. Iya, aji mumpung ini kalau mumpung ramai begitu. Itu gimana, termasuk Bang? yang kemarin ya, yang mewajibkan booster ya bagi yang mudik kan. Tuh.
Halo, Nah, Pak jadi Ahmad masih ini tersambung? Sepertinya ada sedikit gangguan ya, Bang ya? Iya, ada gangguan. Saya sih usul Oh, apa iya. kita cukupkan dulu untuk selama dalam perjalanan ini. boleh. Siap. Tapi mungkin sedikit ya dari saya ya, Bang ya. Kan tadi Ya, diceritakan ya banyak masalah yang terjadi ya. Mungkin kalau saya suka nonton film ya, film Batman misalnya. Jadi Gotham City itu kan gimana di sana udah berantakan lah, korup lah, pejabatnya korup, kebijakannya juga tidak berpihak kepada masyarakat gitu kan. Nah, di saat terjadi seperti itu, masyarakat tuh butuh harapan sebetulnya kan. Jadi ya, saya sih ngeliat Indonesia ini perlu tuh Bang, muncul sosok-sosok pahlawan kayak Batman gitu, entah Batman Ratu Adil atau apalah. Ya, mungkin bisa muncul gitu. Vigilante. Iya, kayak gitu. ya kita menurut saya halo. Ya, halo. Ya, Bang. Halo. Ada. Halo. Ya, menurut Ada. saya. Wah, iya sepertinya Ya, dalam perjalanan ada gangguan. halo, gimana? Halo. Rupanya Bagus dong suaranya, Bos. Iya, mungkin lagi di perjalanan ya Bang Matur ya. Nggak apa-apa Bang. Saya pikir sudah banyaklah poin-poin yang kita sudah bahas ya terkait masalah kenaikan harga untuk berbagai komoditas ya hari ini dan yang menjadi kado pahit gitu loh untuk masyarakat Indonesia yang akan memasuki bulan suci Ramadan. Menurut saya ini nggak tadi ya salah arah gitu Bro Eko ya. Jadi satu hal yang betul-betul salah arah menurut saya dan tadi juga disampaikan Bang Ahmad ya bahwa ini juga masalah kebijakan keuangan fiskal yang kemudian salah arah gitu. Mungkin itu ya Bro Eko ya untuk pembahasan kita sore ini ya. Sementara ya. Sebetulnya sudah termention ya, tadi sudah termention Iya. dan mungkin karena gangguan teknis juga mungkin kita akhiri saja. Tapi sebelumnya pada kaum muslimin selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini kita bisa meningkatkan kualitas kita sebagai seorang manusia yang menjadi lebih baik lagi, lebih hebat lagi, lebih soleh ya, lebih bertakwa. Kemudian semoga ujian-ujian yang bertubi-tubi ini, yang karena salah arah, tapi membuat kita tidak salah arah ya. Secara pribadi kita akan menjadi personal yang tetap di arah yang benar begitu. Ya, mungkin seperti itu. Gimana? Silakan Bang Bos. Oh iya, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta share channel. Ya. Channel. Oke, mungkin itu cukuplah menurut saya untuk diskusi kita hari ini tentang berbagai hal tadi. Saya sendiri mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.